Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sekalian. Selamat menyaksikan video tutorial yang mana saya akan menjelaskan tentang sebuah mata perkuliahan yaitu manajemen dan sistem manufaktur. Rekan-rekan sekalian, perkenalkan saya Gusrian Putra. Saya adalah seorang mahasiswa teknik mesin dari Universitas Dharma Andalas Padang. Jadi di sini saya akan berbagi dengan rekan-rekan sekalian, rekan-rekan yang menyaksikan video saya pada hari ini mengenai perkuliahan manajemen sistem faktur, yaitu tentang pengertian dan definisi pabrik atau industri. Baik rekan-rekan sekalian, kita mulai saja untuk sama-sama membahas tentang materi perkuliahan yang akan saya bahas ini. Rekan sekalian, saya langsung masuk saja untuk membahas pengertian dan definisi pabrik atau industri. Di sini pabrik adalah setiap tempat di mana faktor-faktor manusia, mesin, dan peralatan, material, energi, modal, informasi, sumber daya alam, dan lain-lain dikelola secara bersama dalam suatu sistem produksi guna menghasilkan suatu produk secara efektif, efisien, dan aman. Jadi pabrik yang kita maksud sekarang ini adalah suatu sistem yang mana sistem itu berjalan secara bersamaan, di mana di situ ada faktor-faktor manusianya, permesinannya, peralatannya, material, energi, dan segala macamnya untuk mengelola suatu produk yang akan dihasilkan oleh pabrik atau industri tersebut. Pabrik pada dasarnya merupakan salah satu jenis industri yang terutama akan menghasilkan produk jadi atau finished good product, seperti halnya yang dijumpai pada industri manufaktur. Sebagai contoh di sini saya ambil contoh produksi manufaktur, yaitu seperti perusahaan yang ada di wilayah Kota Padang, seperti Kunango Jantan, yang mana Kunango Jantan mengelola material berupa besi, baja menjadi sebuah barang jadi. Bisa berupa tiang yang sebelumnya mungkin besi bajanya berbentuk silinder yang panjang atau ketebalan yang perlu dimanufakturing. Nah, begitulah contohnya rekan-rekan sekalian. Untuk yang berikutnya, kita akan membahas klarifikasi industri, pabrik atau pabrik berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Pada poin pertama di sini, industri penghasil bahan baku atau the primary raw material industry. Aktivitas produksinya mengolah sumber daya alam guna menghasilkan bahan baku atau bahan tambahan lainnya yang dibutuhkan oleh industri lain. Jadi di sini membahas tentang adanya kerjasama atau step-step pengolahan yang di awalnya dimulai dari bahan bakunya, diolah sumber daya alamnya terlebih dahulu, dan berikutnya akan dioper lagi ke pabrik atau industri yang mengelolanya untuk menjadi suatu produk yang telah di finishing. Baik, saya akan melanjutkan. Industri tipe ini dikenal juga sebagai ekstraktif atau primary industry. Industri pengolah biji besi, industri perminyakan, dan lain-lain. Itu adalah contoh dari industri ini. Yang seperti saya katakan tadi, bahan bakunya diolah oleh perusahaan atau industri yang lain, kemudian industri yang berikutnya melanjutkan menjadi barang yang langsung bisa dipergunakan. Pada poin berikutnya, industri manufaktur atau the manufacturing industries. Aktivitas produksinya memproses bahan baku menjadi produk setengah jadi atau semi finished good ataupun produk jadi
atau finished good product. Seperti industri permesinan, industri mobil, dan lain-lain. Ini berkaitan dengan produksi otomotif dan produksi-produksi permesinan konvensional. Berikutnya, klasifikasi industri berdasarkan aktivitas yang dilaksanakan. Pada poin pertama slide ini, ada industri penyalur atau distributor industri. Aktivitasnya melaksanakan pelayanan jasa industri baik untuk bahan baku maupun finished good product untuk didistribusikan ke konsumen lain atau distributor seperti contohnya ini maksudnya contoh distributor obat-obatan. Pada poin berikutnya ada industri pelayanan atau jasa atau service industry. Aktivitasnya bergerak dalam bidang pelayanan atau jasa, baik atau melayani dan menunjang aktivitas industri yang lain, maupun langsung memberikan pelayanan atau jasa kepada konsumen seperti bank, jasa angkutan, rumah sakit, dan lain-lain. Ini seperti pelayanan untuk masyarakat atau bagi yang memerlukan jasa di bidang industri ini. Seperti yang kita kenal, yang telah beberapa tahun berjalan, seperti ojek online, dan seperti ada jasa bantu perbankan seperti BRI Link seperti contohnya yang mana ini juga menggunakan jasa. Baik, kita lanjut pada slide berikutnya, yaitu masih pada klasifikasi industri berdasarkan output yang dihasilkan. Pada poin slide ini, yaitu producer good industries. Industri yang outputnya akan digunakan untuk proses produksi. Contoh industri baja. Yang poin berikut, consumer good industries. Industri yang outputnya bisa langsung digunakan oleh konsumen atau perorangan, seperti industri minuman. Oh, ini seperti industri salah satu minuman. Kita lanjut. Berikut klasifikasi proses industri manufaktur. Produce industries. Industri yang proses produksinya berlangsung terus-menerus tanpa henti. Bila dihentikan akan menimbulkan kerugian. Yang pertama, materi ini proses menjadi tidak terpakai. Yang kedua, kerusakan pada sistem dan peralatan. Jadi yang dimaksud pada industri yang proses produksinya berlangsung ini harus bekerja pada saat permesinannya tidak mengalami kerusakan sistem peralatan. Namun yang dimaksud industri yang tidak bisa menerus, F-nya bisa kerugian seperti apabila industri listrik PLN apabila berhenti dalam melaksanakan kegiatannya itu akan menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi perusahaan tersebut. Baik, saya lanjut dari yang poin tadi. Hal tersebut umumnya merupakan konsekuensi logis atau tuntutan dari karakteristik raw material, misalnya karena bersifat cair, serbuk, panas, berbahaya, dan lain-lain. Industri yang sering ini adalah primary raw material industry, karena industri tersebut aktivitasnya adalah eksplorasi sumber daya alam. Repetitive proses yang proses produksinya berlangsung secara berulang, sehingga umumnya digunakan pada industri skala produksi tinggi dengan tipe produksi yang sedikit atau mass production. Proses juga dihentikan tanpa menimbulkan kerugian. Intermediate industries. Industri yang proses produksinya berlangsung sesuai order yang diterima atau job order yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu dan pengaturan tata fasilitas produksinya berdasarkan aliran proses.
umumnya diterapkan pada yang produksi sedikit, tapi jenis produksi sangat beragam. Berikut ada fasilitas fisik industri manufaktur. Nah, rekan-rekan sekalian, pada yang slide ini sama kita lihat ditampilkan beberapa kolom-kolom. Nah, kolom-kolom ini adalah pusatnya itu fasilitas, yang mana pada puncak tengah yang di atas ada itu warna kuning, yaitu terdapat di sana penyimpanan bahan atau produk. Yang di sebelahnya ada lab uji, ada workshop atau bengkel, fasilitas pabrik, atau yang di fasilitas pabrik ada terdapat alat-alat berat, ruang panel, dan genset. Yang kolom coklat ada kantor, berikut ada pendukung, yang mana pendukung ini seperti lavatory, parkir, taman, kantin, olahraga, ada olahraga. Ini faktor pendukung ini seperti ruang lingkup yang menambah fasilitas di lingkungan industri lah. Berikut ada terakhir produksi. Yang slide berikutnya rekan-rekan ada proses letak fasilitas manufakturing, yang mana pada tata letak fasilitas yang pertama yaitu tentukan define atau redefine produk yang akan diproduksi. Yang kedua, pada poin pertamanya menentukan memproduksi produk. Berikut menentukan hubungan interrelationship antar departemen. Menentukan persyaratan ruangan untuk seluruh aktivitas, membuat rencana dengan berbagai alternatif fasilitas, evaluasi rencana dengan berbagai alternatif fasilitas, memilih rencana fasilitas yang paling tepat. Pada yang tahapan kedua ini, saya sangat setuju itu memiliki rencana fasilitas yang paling tepat, karena di sini saya merasa suatu perencanaan untuk fasilitas itulah yang sangat penting dalam sebuah tata letak proses perencanaan tata letak infrastruktur manufaktur maksudnya, mohon maaf. Berikut yang ketiga ada implementasi rencana fasilitas yang ditetapkan, mengadopsi dan pemeliharaan fasilitas. Lanjut berikutnya pengertian tata letak layout fasilitas atau pabrik. Tata letak fasilitas adalah suatu perencanaan yang terintegrasi dari aliran atau arus komponen-komponen suatu produk atau barang dan atau jasa. Di dalam sebuah sistem operasi, manufaktur dan atau non-manufaktur, guna memperoleh interrelasi yang paling efektif dan efisiensi antara pekerja, bahan, mesin, dan peralatan, serta penanganan dan pemindahan bahan barang setengah jadi dari bagian satu ke bagian yang lain. Perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Waduh, ini banyak sekali ya kolom turunannya, tapi tetap akan saya bahas agar kita sama-sama dapat belajar. Terlebih dahulu di puncak akan saya bahas, saya perbesar di sini. Mohon maaf kurang jelas. Ada analisis ekonomi. Analisis ekonomi. Di bawahnya saya yang pojok dari kiri itu ada analisis produk, analisis proses. Terus di bawahnya ada segi analisis. Berikut pada kolom analisis macam jumlah mesin dan aneka dibutuhkan. Berikut di tengah-tengah ada alternatif tata letak layout. Sebelah kanannya macam layout yang oh maaf ini kurang jelas.
Berikutnya ada pola aliran material. Dan inilah rekan karena sepertinya kurang jelas, kita hanya bisa membahas yang puncak-puncaknya saja. Oke, kita lanjut aja pada slide yang berikutnya. Pada slide berikut ini ada jenis persoalan tata letak fasilitas atau pabrik. Yang timbul terkait tata letak tidak hanya pada perencanaan fasilitas baru. Oh, ini perencanaan yang tadi. Yang pertama itu perubahan produk luas departemen. Oh, misal penambahan produk komponen, pengurangan departemen, pemindahan departemen, penambahan departemen baru, pekerjaan peralatan yang rusak, atau menservis peralatan yang rusak ini. Ikut perubahan metode kebijakan penurunan biaya. Kita lanjut pada slide berikutnya. Ini ada tujuan tata letak fasilitas atau pabrik. Pada tujuan umumnya, bagaimana atur suatu daerah kerja, peralatan, dan perlengkapan, sehingga dapat beroperasi secara ekonomis, serta memuaskan baik itu bagi pekerja maupun bagi pelanggan. Ini salah satu tujuan umum. Untuk tujuan khususnya, menaikkan output produksi. Suatu tata letak yang baik akan memberikan keluaran output yang lebih besar dengan ongkos yang sama atau lebih sedikit, enhance lebih kecil, dan atau mengurangi jam kerja mesin atau mesin horse. Ikut masih tujuan perencanaan tata fasilitas atau pabrik. Pada poin di slide ini ada mengurangi waktu tunggu atau delay. Mengatasi waktu prosesi dan beban departemen mesin secara terkoordinir dan terbaik akan dapat mengurangi waktu tunggu atau delay yang berlebihan. Jadi tujuan mengurangi waktu delay di sini, waktu-waktu yang berlebihan dapat kita pangkas bersingkat menjadi lebih singkat kita untuk lainnya. Mengurangi proses pemindahan handling, merubah bahan menjadi akan memerlukan aktivitas pemindahan atau movement sekurang-kurangnya 1 dari 3 elemen dasar sistem produksi, yaitu bahan baku, orang atau pekerja, atau mesin dan peralatan produksi. Bahan baku akan lebih sering dipindahkan dibanding dengan 2 elemen dasar produk lainnya. Pada beberapa kasus, maka biaya untuk proses pemindahan bahan ini bisa mencapai 30% sampai 90%. Pada pentingnya itu penghematan menggunakan areal untuk si gudang dan servis, jalan lintas, jarak mesin-mesin yang berlebihan, dan lain-lain. Semuanya akan menambah area yang dibutuhkan untuk pabrik. Suatu perencanaan tata letak yang optimal akan mengatasi segala pemborosan pemakaian ruangan tersebut. Jadi ini membahas mengenai tata letak agar ada ruang gerak yang cukup untuk melaksanakan suatu kegiatan di dalam pabrik. Berikutnya, meningkatkan utilitas mesin, tenaga kerja, dan atau fasilitas produksi lainnya. Faktor pemanfaatan mesin, tenaga kerja, dan lain-lain erat kaitannya dengan biaya produksi. Suatu tata letak yang terencana baik dan mengurangi investasi yang tidak perlu dalam hal penggunaan dan pemeliharaan mesin dan atau fasilitas produksi lainnya. Poin berikutnya,
mengurangi inventory in process. Sistem produksi pada dasarnya menghendaki sedapat mungkin bahan baku untuk berpindah dari suatu operasi langsung ke operasi berikutnya dengan cepat dan berusaha mengurangi bertumpuknya bahan setengah jadi atau material in process. Proses manufacturing yang lebih singkat. Dengan memperpendek jarak antara operasi satu dengan yang lain dan mengurangi bahan yang menunggu serta strike strike. Oh yes, strike yang tidak diperlukan. Maka waktu yang diperlukan dari bahan baku untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam pabrik akan diperpendek sehingga secara total waktu produksi akan dapat pula diperpendek. Masih pada topik yang sama, pada poin yang ini mengurangi risiko bagi kesalahan dan keselamatan kerja dari operator. Perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik ditujukan suasana kerja yang nyaman dan aman bagi pekerja di dalamnya. Hal-hal yang bisa dianggap membahayakan bagi kesehatan dan keselamatan kerja dari operator harus dihindari. Yang dimaksud pada hal-hal yang bisa dianggap membahayakan bagi kesehatan di sini seperti area yang tidak sehat, yang menyebabkan karyawan tidak nyaman, atau mungkin tata letak yang dapat membahayakan area untuk bergerak bagi para pekerja di pabrik itu. Pada berikut itu memperbaiki moral dan kepuasan kerja. Perencanaan tata letak atau pabrik yang baik akan menciptakan suasana lingkungan kerja yang hingga moral dan kepuasan kerja akan dapat lebih ditingkatkan. Hasil positif dari kondisi ini tentu saja berupa performasi kerja yang lebih baik dan menjurus ke arah peningkatan produktivitas kerja. Berikut, mempermudah aktivitas supervisi. Tata letak fasilitas atau pabrik yang baik akan mempermudah aktivitas supervisi. Misal, dengan meletakkan kantor atau ruangan di atas, maka seorang supervisor dapat dengan mudah mengamati langsung di area kerja di bawah pengawasan dan tanggung jawabnya. Berikut, mengurangi kemacetan dan kesimpang siuran. Material yang menunggu gerakan pemindahan tidak perlu, seperti banyaknya perpotongan atau intersection dari lintasan yang ada akan menyebabkan kesimpang siuran yang akhirnya akan membawa ke arah kemacetan aliran produk. Jadi, ini sangat berisiko apabila tidak diperhatikan agar jalannya aktivitas di pabrik tidak terganggu dengan gerakan yang tidak perlu atau gerakan yang berlebih, nantinya akan mengganggu aktivitas dan memperpanjang waktu kerja. Pada slide itu pertimbangan dalam perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Ini ada tata letak yang baik mempertimbangkan. Yang pertama, peralatan penanganan material, persyaratan ruangan dan kapasitasnya, lingkungan dan keserasian atau aesthetics, kelancaran arus informasi, biaya pemindahan atau cost of moving antar area kerja yang satu dengan yang lain. Berikut kita masuk pada slide prinsip dasar perencanaan tata letak fasilitas pabrik. Yang pertama, principle of overall integration. Tata letak yang baik dan benar adalah apabila dapat mengintegrasi segenap tenaga kerja, bahan, mesin, peralatan, serta perlengkapan lainnya dalam suatu cara tertentu sehingga dapat menghasilkan interaksi yang harmonis.
Yang kedua, ada Principle of Minimum Distance Movement. Tata letak fasilitas yang baik dan benar adalah apabila pergerakan tenaga kerja, bahan, barang setengah jadi atau barang jadi dari bagian yang satu ke bagian yang lain dengan jarak tempuh yang sependek mungkin. Yang ketiga, Principle of Workflow. Tata letak yang baik dan benar adalah apabila dapat mengatur sedemikian rupa sehingga memungkinkan pergerakan bahan, barang setengah jadi, dan atau barang jadi di antara bagian yang satu dengan bagian yang lain, atau stasiun kerja, secara cepat dan lancar, serta tanpa halangan yang berarti. Yang keempat, Principle of Maximum Space Utilization. Tata letak fasilitas yang baik dan benar adalah apabila segenap ruangan yang ada telah dipergunakan secara efektif dan efisien, baik secara vertikal maupun horizontal. Masuk ke kelima, Principle of Satisfaction and Safety. Tata letak fasilitas yang baik dan benar adalah apabila yang membuat puas dan memberikan rasa aman tidak menimbulkan kecelakaan bagi para pekerjanya ketika bekerja di lingkungan tempat mereka. Berikut Principle of Flexibility. Tata letak fasilitas yang baik dan benar adalah apabila disusun sedemikian rupa sehingga luwes terhadap penyesuaian-penyesuaian akibat perubahan dalam hal tingkat keluaran yang dihasilkan. Proses operasi yang baru dan lain sebagainya yang dapat meminimalisasikan biaya operasi produksi. Kita lanjut pada slide yang berikut, yang mana pada slide ini mengenai beberapa elemen dasar dalam perencanaan tata letak fasilitas atau pabrik. Yang pertama ada kekuatan pemilik modal. Sebagai modal awal untuk pengadaan fasilitas produksi, modal operasi dan modal untuk kepentingan ekspansi. Perancangan produk. Hal ini akan berkaitan dengan macam dan jumlah mesin serta fasilitas penunjang produksi lainnya. Perencanaan volume penjualan. Informasi ini akan berguna untuk menentukan jumlah dan kapasitas mesin yang harus disediakan. Pemilihan proses produksi. Hal ini akan berfungsi untuk merencanakan proses produksi yang paling ekonomis berdasarkan produk dan mesin yang akan digunakan. Di sini ada beberapa elemen dasar dalam perencanaan terletak fasilitas atau pabrik. Yang mana? Yaitu ada analisa atau membuat atau membeli. Hal ini terkait dengan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Ukuran pabrik. Hal ini tergantung dari volume produk yang dihasilkan dan modal yang ditanamkan. Harga jual produk. Untuk menentukan harapan keuntungan dalam persaingan di pasar dan kualitas produk. Lokasi pabrik. Sangat dipengaruhi banyak faktor dan juga modal yang ada. Berikut masih pada slide yang sama, yaitu poinnya pemilihan tipe bangunan untuk melindungi segala fasilitas produksi dan semua sumber daya yang ada di dalam pabrik. Kemungkinan perubahan jenis produk yang diproduksi, pertumbuhan dan perkembangan organisasi pabrik. Baik, rekan-rekan sekalian yang telah sama-sama menyaksikan slide pembahasan dari mata kuliah manajemen sistem manufaktur ini. Cukup sekian dari saya untuk membahas yang telah saya sampaikan sekian banyak tadi slide-nya. Semoga kita dapat sama-sama belajar dan sama-sama memahami dari slide yang telah saya sampaikan tadi. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya atau menampilkan slide ini.
Mohon maaf, dalam proses ini kita sama-sama belajar, sama-sama mencari ilmu yang bermanfaat. Untuk itu, tetap semangat, semoga sehat selalu, dan jangan lupa berusaha dan bersyukur. Saya Gusrin Putra, saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.